Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara semua? Diberkati Tuhan? Puji Tuhan, kita tetap diberkati Tuhan bagaimanapun keadaan kita. Saya percaya bahwa apapun kondisi kita, penyertaan Tuhan selalu ada dan nyata di dalam kehidupan kita saat ini. Marilah saudaraku, kita mengawali hari ini dengan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 113 ayat yang ke-7. Demikian firman-Nya. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak yang melihat lumpur, dan tentu anak seringkali tidak melihat lumpur itu sebagai kotoran. Ia pasti senang sekali untuk bermain dengan lumpur itu. Berbeda dengan anak yang sudah diperingatkan oleh orang tuanya. Kalau nanti bermain dengan lumpur pasti akan mengotori pakaiannya. Berbicara tentang lumpur, tentu kita punya cara pandang tersendiri. Ketika kita masih anak-anak, kita bermain dengan berbagai hal. Dan tentu itu baik ketika itu bisa membangkitkan kreativitas kita. Tetapi di dalam perjalanan kedewasaan kita harus menyadari bahwa bagaimanapun juga lumpur itu tetaplah kotor dan pasti banyak mengandung kuman-kuman. Nah, dengan dewasanya kita, maka kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang sehat dan mana yang tidak sehat. Tentu ini butuh sebuah proses dan perjalanan yang panjang untuk kita semakin meneguhkan dan mengerti banyak hal. Dan ketika kita sudah dewasa, tentu hal-hal yang kotor kita akan jauhi karena itu mengundang penyakit bagi kita. Nah, saudara kan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di antara para rasul, Rasul Paulus mengakui bahwa dirinya sebagai orang yang paling kotor hidupnya. Tetapi ketika menyadari sebagai orang yang paling berdosa, membuatnya mau untuk menjadi cermin bagi siapapun sehingga manusia yang lain jangan sampai rusak di hadapan Tuhan. Dengan pengakuan itu, Rasul Paulus juga percaya bahwa Tuhan memilih dia dengan maksud tertentu dan Tuhan punya rencana yang indah bagi manusia. Tuhan memilih Rasul Paulus sebagai cerminan bagi kehidupan kita saat ini. Rasul Paulus yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan yang tadinya sangat kotor, dan dia menyadari kekotoran itu dan dia kembali bertobat kepada Tuhan. Kehidupan kita pun demikian. Kita harus belajar dari Rasul Paulus. Kita harus tahu bahwa kehidupan kita tidak selamanya bersih. Kehidupan kita tidak selamanya baik. Tentu ada lumpur-lumpur yang menodai kehidupan kita. Maka seperti Rasul Paulus yang bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka kita pun wajib untuk mengakui setiap kesalahan, kekurangan kita di hadapan Tuhan maupun kepada sesama kita. Supaya apa? Supaya hidup kita semakin hari semakin dibenarkan oleh Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar seperti Rasul Paulus. Terlebih lagi dalam Mazmur ke-113 ini, Tuhan menegakkan orang-orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Artinya kita pun diangkat, kita pun ditolong, dan kita pun akan tetap diberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami semakin hari semakin mengerti dan semakin menundukkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, tolonglah kami, berkatilah kami agar kami bisa bersih dan tidak ada noda lumpur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.